Matahari pagi menyinari taman yang terawat sempurna di kediaman mewah Baskara, memantulkan kilau kehidupan yang dikelilingi kemewahan, kekuasaan, dan kekayaan. Namun di balik semua pemandangan yang indah itu, ada sebuah keheningan yang menyesakkan, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta sebanyak apapun. Banyu, putra tunggalnya, yang dulu periang dan penuh energi, kini terkulai di kursi roda dengan tatapan sedih dan hampa. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Dokter berbicara tentang kemungkinan masalah saraf, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa anak itu tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berjalan. Baskara, yang telah kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan, kini dihadapkan pada ketakutan akan kehilangan keceriaan putranya juga. Istri barunya, Larasati, tampak seperti pilar yang menopang rumah tangga mereka. Selalu tersenyum, ia merawat Banyu dengan pengabdian yang dipuji semua orang. Namun jauh di lubuk hatinya, Baskara menyimpan kegelisahan. Kondisi Banyu tidak kunjung membaik, meskipun telah menjalani berbagai macam pengobatan. Di tengah suasana yang tampak tenang itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang menemani Banyu di taman, Baskara mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, seorang anak laki-laki kurus, kotor, dengan pakaian compang-camping berlari ke arahnya. Matanya menyala, tajam, penuh dengan campuran antara keputusasaan dan keberanian. Para penjaga bersiap untuk mengusirnya, tetapi Baskara mengangkat tangannya. Merasa penasaran, anak itu, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, terengah-engah seolah telah berlari berkilo-kilometer. Lalu, tiba-tiba, ia menunjuk ke arah Banyu dengan jari gemetar dan suara serak. Istri Bapa. Dia tidak membiarkan anak itu berjalan. Dunia Baskara seakan berhenti berputar. Kalimat itu jatuh seperti bom, menghancurkan ketenangan palsu yang menyelimuti rumahnya. Ia menatap Banyu, yang langsung membuang muka tampak malu seolah menyembunyikan sebuah rahasia. Jantung Baskara berdebar kencang. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang tidak membiarkan seorang anak berjalan? Apakah ini hanya igawan seorang anak jalanan yang kelaparan? Atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik tuduhan itu? Anak miskin itu, masih dengan napas tersengal tidak mundur, matanya bersinar dengan kejujuran dan keyakinan. Seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak berani dilihat orang lain. Ada kekuatan dalam kata-katanya yang membangkitkan keraguan yang mengganggu di dalam diri sang miliarder. Baskara menelan ludah, mencoba menjaga ketenangannya. Para penjaga menatapnya, menunggu perintah. Banyu dalam diam, mencengkeram lengan kursi rodanya dengan erat. Anak tak dikenal itu tetap berdiri di sana, menatap tajam orang terkaya di kota itu, seolah hanya dialah yang mampu mendengar kebenaran. Pemandangan sederhana di tengah taman yang sempurna itu akan mengubah segalanya. Hati Baskara dipenuhi pertanyaan, apa yang diketahui anak ini? Dan jika itu benar, ini hanyalah awal dari sebuah pengungkapan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Baskara terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan pepohonan di sekitarnya, tetapi di dalam dirinya, rasanya seperti badai akan datang. Sang miliarder, yang terbiasa mengendalikan segalanya, merasa begitu rapuh di hadapan kata-kata seorang anak tak dikenal. Apa maksudmu istri saya tidak membiarkannya berjalan? Tanyanya, suaranya tegas namun penuh keraguan. Anak itu masih terengah-engah, tidak gentar. Saya melihatnya, Pak. Dia menahannya, tidak membiarkannya berdiri. Dia menaruh sesuatu di makanannya. Saya bersumpah, saya melihatnya. Para penjaga saling berpandangan curiga, siap menyeret penyusup itu pergi, tetapi Baskara sekali lagi mengangkat tangannya. Jantungnya berpacu semakin kencang. Bagaimana jika ini hanya kebohongan dari anak lapar yang mencoba mencari perhatian? Namun ada sesuatu di mata anak itu yang tidak bisa diabaikan. Banyu yang meringkuk di kursinya tampak gemetar. Matanya tidak berani menatap ayahnya. Keheningannya berbicara lebih keras dari 1000 kata. Baskara mendekati anak jalanan itu, mencoba melembutkan suaranya. Siapa namamu? Budi, jawabnya mantap. Baskara menarik napas dalam-dalam. Nama yang begitu sederhana dari seseorang yang jelas tidak memiliki apa-apa. Pakaian robek, wajah kotor, tetapi dengan keberanian yang luar biasa. Budi tidak gemetar, tidak memalingkan muka, seolah-olah membawa kebenaran itu lebih penting daripada hukuman apapun yang bisa ia terima.
karena menyusup ke rumah mewah itu. Dari kejauhan, Larasati muncul, memanggil Banyu dengan suara lembut yang selalu ia gunakan. Tatapan Budi seketika berubah. Ia tiba-tiba berdiri dan berteriak pelan, "Itu dia datang. Dia tidak boleh tahu saya bicara dengan Bapa." Dalam sekejap Budi berlari kembali ke arah semak-semak dan menghilang. Baskara yang masih terkejut tidak sempat mencegahnya. Ia hanya bisa mendengar gema kata-kata itu di benaknya. Istri bapa tidak membiarkannya berjalan. Larasati mendekat, membawa ketenangan palsu seperti biasa. Ia tersenyum pada suaminya dan membelai bahu Banyu dengan kasih sayang yang terasa dipaksakan. "Semuanya baik-baik saja, Mas? Kenapa wajahmu tegang sekali?" Baskara berpura-pura biasa saja, tetapi di dalam hatinya menjerit. Keraguan yang mengganggu kini telah tertanam dan tidak akan mudah hilang. Apa yang Budi maksud? Apakah dia benar-benar melihat sesuatu? Tiba-tiba dunia sang miliarder terasa berubah warna. Taman itu tidak lagi tampak indah. Keheningan itu bukan lagi damai, melainkan mencekik. Dan Banyu, putranya, seolah membawa rahasia di matanya, memohon agar seseorang menemukan kebenaran. Baskara tidak tahu, tetapi pada saat itu hidupnya mulai lepas kendali. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan berikan komentar nama serta dari kota mana kamu menonton. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya, memandang keluar jendela rumah megahnya yang kini terasa seperti penjara emas. Kata-kata Budi terus terngiang di kepalanya. Istri bapa tidak membiarkannya berjalan. Ia teringat setiap kali Larasati mencegah Banyu mencoba berdiri dari kursinya. Ia teringat bagaimana Larasati selalu bersikeras menyiapkan makanan Banyu sendirian, menolak bantuan dari juru masak atau staf rumah lainnya. Semuanya tampak wajar saat itu, tetapi sekarang setelah mendengar ucapan Budi, semua itu memiliki makna baru yang kelam. Di kamar sebelah, Banyu tertidur. Baskara masuk perlahan mengamati putranya yang terbaring. Napasnya teratur, tetapi wajahnya menunjukkan kesedihan yang memilukan. Baskara berlutut di samping tempat tidur, membelai rambutnya. "Nak," bisiknya hampir tanpa sadar, "apa yang mereka lakukan padamu?" Banyu perlahan membuka matanya, seolah mendengar panggilan hati ayahnya. Selama beberapa detik, ia menatap Baskara dalam diam. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Ia hanya memalingkan wajahnya, seolah takut untuk menjawab. Hati sang miliarder terasa sesak. Ada sesuatu di sini. Ia bisa merasakannya. Tapi bagaimana cara mendapatkan kebenaran dari seorang anak yang tampak begitu ketakutan? Keesokan paginya, Baskara mengamati rutinitas dengan lebih saksama. Larasati masuk ke kamar Banyu membawa nampan sarapan. Aroma teh hangat menyebar di udara. Dia melihat Larasati diam-diam meneteskan beberapa tetes cairan dari botol kecil ke dalam gelas. Gerakan yang nyaris tak terlihat. "Apa itu?" tanya Baskara tiba-tiba. Suaranya tegas. Larasati tersenyum terkejut tetapi tidak kehilangan ketenangannya. "Oh, ini hanya ramuan herbal untuk melemaskan ototnya. Kata dokter, ini bisa membantu." Baskara mengangguk perlahan tetapi kecurigaannya semakin menjadi. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengamati berpura-pura percaya. Beberapa jam kemudian, saat meninggalkan rumah untuk urusan bisnis, pandangannya tertuju pada bayangan di antara gerbang. Budi ada di sana lagi, bersembunyi di balik pohon. Anak itu berlari mendekat ketika melihat Baskara sendirian. "Saya mengatakan yang sebenarnya, Pak," katanya terengah-engah. "Saya melihatnya meneteskan sesuatu ke dalam jusnya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri." Baskara memegang bahu anak itu dan menatap matanya dalam-dalam. Ada ketulusan di sana, tetapi juga ketakutan. "Jika ini benar, kamu dalam bahaya, Budi." Anak itu menggigit bibirnya ragu-ragu. Lalu dengan suara pelan ia bergumam, "Bukan saya yang dalam bahaya, tapi putra Bapak." Kalimat itu menghantam Baskara seperti pukulan telak. Jantungnya berdebar kencang mendengar kalimat terakhir Budi. Bayangan putranya yang tak berdaya, terperangkap di kursi roda, bercampur dengan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia adalah seorang pria yang terbiasa menghadapi pengusaha kejam, menegosiasikan kontrak miliaran, dan mengatasi tekanan yang akan membuat banyak orang hancur. Tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk guncangan membayangkan seseorang di dalam rumahnya sendiri.
mungkin secara perlahan menghancurkan kehidupan putranya. "Katakan padaku apa sebenarnya yang kamu lihat, Budi?" Suaranya terdengar tegas, tetapi nada urgensi tidak mungkin disembunyikan. Anak itu melihat sekeliling seolah takut didengar, lalu berbicara cepat. "Saya tidur di dekat tembok rumah Bapak, di belakang sana. Kadang-kadang saya bisa melihat dari jendela. Saya melihat dia mendorong Banyu kembali ke tempat tidur ketika dia mencoba berdiri. Saya melihatnya meneteskan cairan ke dalam gelas jus. Saya tahu apa yang saya lihat." Setiap kata jatuh menimpa Baskara seperti beban yang tak tertahankan. Kemarahan mulai bercampur dengan keraguan. Jika itu benar, jika Larasati benar-benar sengaja menahan Banyu di kursi roda itu, "Mengapa kamu memberitahuku ini?" Tanyanya sambil menyipitkan mata. Budi menarik napas dalam-dalam, ragu sejenak, lalu menjawab dengan ketulusan yang tidak sesuai dengan usianya. "Karena saya tidak tahan melihatnya menderita. Saya tahu rasanya lapar, saya tahu rasanya tidak punya apa-apa, tapi dia tidak pantas menerima ini." Baskara terdiam, mengamati setiap detail anak itu. Pakaian sobek, kaki telanjang, wajah kotor. Semuanya menunjukkan kehidupan yang serba kekurangan. Namun matanya bersinar dengan keberanian yang langka. Dia tidak tampak menginginkan uang atau bantuan, hanya kesempatan untuk menyelamatkan Banyu. Sungguh sebuah kontras yang menyakitkan. Anak jalanan ini, yang tidak memiliki apa-apa, menunjukkan lebih banyak belas kasih daripada banyak orang dewasa kaya yang sering ia temui. Tiba-tiba, suara mesin dari kejauhan membuat Budi mundur. Matanya membelalak. "Saya harus pergi," katanya cepat sebelum menghilang di antara pepohonan seperti bayangan. Baskara berdiri terpaku, menatap kehampaan. Untuk pertama kalinya, rumah megah itu terasa menindas. Taman yang selalu menjadi simbol keindahan dan kekuasaan, kini seolah menyembunyikan rahasia kelam. Bahkan angin pun seolah membawa pesan peringatan. Ketika ia masuk kembali ke dalam rumah, ia mendapati Larasati sedang menuruni tangga. Senyumnya terlalu sempurna, nyaris seperti dibuat-buat. "Apakah semua baik-baik saja, Mas?" Tanyanya lembut. "Kamu terlihat khawatir." Dia hanya mengangguk, menyembunyikan gejolak di dalam dirinya, tetapi satu kepastian telah menetap. Dia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Belakangan saat naik ke kamar Banyu, ia menyadari sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Ketika Larasati masuk bersamanya, anak itu membuang muka dan bahunya merosot. Itu bukan hanya kesedihan, itu adalah ketakutan. Rasa dingin merambat di punggung Baskara. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak bisa lagi menutup mata. Malam turun menyelimuti rumah megah itu, membawa keheningan yang meresahkan. Baskara mondar-mandir di ruang kerjanya, hanya diterangi oleh cahaya temaram lampu meja. Tirai tebal bergoyang ditiup angin malam, dan suara jangkrik di kejauhan kontras dengan badai pikiran di benaknya. Kata-kata Budi terus terngiang, "Saya melihatnya." Dia tidak membiarkannya berjalan. Dia menaruh sesuatu di makanannya. Baskara merasa terbelah. Sebagian dirinya ingin percaya bahwa itu hanyalah karangan seorang anak jalanan yang lapar. Tetapi sebagian lainnya, yang semakin kuat mengakui bahwa semua itu masuk akal. Dia teringat setiap gerak-gerik Larasati, setiap teh yang disajikan dengan penuh paksaan, setiap kali dia menjauhkan dokter dan fisioterapis dengan dalih, tidak ingin membuat Banyu stres. Semua yang tadinya tampak seperti perhatian, kini terdengar seperti manipulasi. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Banyu saat masih kecil, berlari di taman di samping almarhumah ibunya. Mata ceria anak itu difoto menjadi kontras yang kejam dengan ekspresi kusam yang ia miliki sekarang. Baskara memejamkan mata, merasakan sakitnya kehilangan dan amarah yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan putranya dihancurkan di depan matanya. Di kamar sebelah, Banyu tertidur. Baskara masuk diam-diam dan duduk di dekat tempat tidur. Dia mengamati anak itu bernapas perlahan, memperhatikan setiap detail. Tubuh yang rapuh, jari-jari yang bergerak sedikit, ekspresi yang lelah. Dia menyentuh tangannya, dan sejenak Banyu membuka mata. "Ayah," bisiknya dengan suara lirih, nyaris seperti permintaan tolong. Baskara tersenyum, mencoba menyembunyikan emosinya. "Ayah di sini, Nak, selalu." Banyu menggigit bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera memalingkan wajahnya ke dinding. Baskara mengerti. Ada ketakutan. Anak itu ingin bicara tetapi tidak bisa. Larasati telah memenjarakannya bahkan dalam keheningan.
Sang miliarder berdiri dengan tekad bulat. Dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia butuh bukti. Dia butuh kebenaran yang telanjang. Keesokan harinya dia akan memasang kamera tersembunyi di titik-titik strategis. Dapur, kamar banyu, koridor. Tidak ada yang akan luput dari pengawasannya. Sambil memikirkan rencananya, dia merasakan beban kesendirian. Meskipun dikelilingi kemewahan, dia adalah pria yang kesepian, tidak mampu mempercayai istrinya sendiri. Siapa sangka satu-satunya petunjuk kebenaran datang dari seorang anak jalanan. Saat itu, dia memahami sesuatu yang mendalam, bahwa kekayaan tidak berarti keamanan dan bahwa kepolosan dapat melihat apa yang mata yang terbiasa dengan kekuasaan menolak untuk melihat. Saat meninggalkan kamar, Baskara menatap putranya yang tertidur untuk terakhir kali malam itu dan bersumpah dalam hati, "Aku akan menyelamatkanmu, apapun risikonya." Ini barulah awal dari pertempuran. Keesokan harinya langit kelabu dan berat, seolah cuaca pun merasakan beban yang menimpa rumah itu. Baskara bangun pagi-pagi, matanya bengkak karena kurang tidur. Dia menghabiskan berjam-jam berguling di tempat tidur, waspada terhadap setiap suara di rumah. Sekarang duduk di meja sarapan, dia mengamati Larasati tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. "Tidur nyenyak, Mas?" tanyanya, menuangkan kopinya sendiri dengan keanggunan yang terlatih. Baskara hanya mengangguk, menyembunyikan tatapannya. Setiap gerak-geriknya tampak diperhitungkan, seolah dia adalah seorang aktris yang memerankan istri sempurna. Dan dia di dalam hati merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ketika Larasati bangkit untuk mengambil sesuatu di dapur, Baskara memanfaatkan kesempatan untuk mengamati Banyu. Anak itu menatap piring buahnya dengan curiga, mengaduk-aduk potongan tanpa memasukkan apapun ke mulutnya. Sang ayah menyadari betapa signifikannya hal itu. Bahkan makanan pun sudah terasa seperti musuh dalam selimut. Nantinya, ketika Larasati pergi untuk mengurus urusan salonnya, Baskara menjalankan rencananya. Dia diam-diam memanggil 2 karyawan terpercaya dan meminta mereka memasang kamera-kamera kecil di tempat-tempat strategis, di dapur, di kamar banyu, dan di koridor dekat kamar tidur mereka. Jantungnya berdebar kencang setiap langkah. Jika Larasati mengetahuinya, sandiwara ini bisa berakhir sebelum waktunya. Sementara para teknisi bekerja, Baskara berjalan di taman. Angin menggoyangkan pepohonan dengan kencang dan dia memikirkan budi. Seorang anak jalanan telah mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk memperingatkan seorang pria yang memiliki segalanya, tetapi tidak melihat apa-apa. Kontras ini berdenyut di benaknya. Bagaimana bisa seseorang yang tidak punya apa-apa begitu berani? Sementara dia, pemilik kekayaan dan kekuasaan, butuh waktu lama untuk melihat yang sudah jelas. Malamnya, Baskara mengunci diri di ruang kerja dan mulai memeriksa rekaman pertama. Di layar komputer, Larasati muncul di dapur. Dia dengan santai mengaduk secangkir teh sampai dia mengeluarkan beberapa tetes yang nyaris tak terlihat dari sebuah botol kecil dan menuangkannya ke dalam cairan sebelum membawa cangkir itu ke kamar banyu. Darah Baskara serasa membeku. Itu nyata. Tidak ada keraguan lagi. Dia merasakan tangannya gemetar, tetapi dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia punya bukti yang dia butuhkan. Apa yang sebelumnya hanya kecurigaan dari seorang anak jalanan, kini ada di depan matanya dalam gambar yang tak terbantahkan. Dilemanya bagaimanapun sangat besar. Menghadapi Larasati segera atau menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan putranya selamanya. Baskara bersandar di kursinya, menatap layar seolah itu adalah cerminan kelemahannya sendiri. Dia berada di hadapan kebenaran. Tetapi dia masih belum tahu apakah dia akan memiliki keberanian untuk bertindak. Dalam keheningan malam, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melindungi Banyu dengan segala cara. Baskara terjaga sepanjang malam, matanya terpaku pada layar komputer, berulang kali menonton rekaman yang berhasil ia dapatkan. Setiap detik terasa membebani dadanya. Gambaran Larasati yang membungkuk di atas cangkir, meneteskan cairan yang nyaris tak terlihat sebelum membawa teh itu untuk Banyu, membakar pikirannya seperti api. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin salah menafsirkan. Tetapi semakin sering ia menonton, semakin jelas kebenarannya. Itu bukan perhatian, itu racun. Fajar menyingsing dan mendapatinya masih duduk di sana. Tangannya mencengkeram lengan kursi.
Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang baru. Campuran antara amarah dan ketakutan. Amarah karena pengkhianatan, takut akan apa yang bisa terjadi jika ia tidak bertindak cepat. Dengan jantung berdebar, ia mulai memeriksa rekaman lain. Dan semakin ia maju, semakin banyak detail kelam yang muncul. Larasati muncul di hari yang berbeda. Selalu dengan botol kecil itu tersembunyi di tangannya, terkadang saat sarapan, di lain waktu dalam jus sore hari, bahkan di dalam sup yang ia antarkan secara pribadi ke kamar Banyu. Itu adalah pola yang dingin, terhitung dan berulang. Baskara merasa mual, setiap adegan adalah sebuah pukulan, dan dengan setiap pukulan topeng istri yang sempurna itu hancur berkeping-keping. Dia tidak sedang menghadapi sebuah kesalahan, tetapi sebuah rencana yang berkelanjutan. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Sudah berapa lama ini terjadi? Berapa banyak racun yang sudah ditelan Banyu? Seberapa besar kelemahan anak itu disebabkan olehnya? Dengan setiap refleksi, rasa ketidakberdayaannya tumbuh. Di tengah keputusasaan, ingatan tentang Budi muncul. Anak jalanan itu tidak punya kamera, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Namun ia telah melihat kebenaran sebelum orang lain. Baskara memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, malu pada kebutaannya sendiri. Sudah menjelang siang ketika Larasati masuk ke ruang kerjanya sambil tersenyum lembut dan membawa secangkir kopi. Kupikir Mas mungkin ingin sesuatu yang hangat untuk memulai hari. Suaranya manis, tetapi sekarang Baskara bisa mendengar racun tersembunyi di balik setiap suku kata. Dia berterima kasih dengan anggukan dan membiarkan cangkir itu utuh di atas meja. Dia memaksakan senyum, tetapi keringat dingin mengalir di punggungnya. Permainan telah dimulai, dan dia harus tetap tenang. Ketika Larasati pergi, Baskara menatap cangkir itu seolah-olah itu adalah senjata senyap. Dia tidak bisa begitu saja meledak, tidak tanpa jaminan bahwa Banyu akan aman. Dia butuh strategi. Dia harus berpikir seperti seseorang yang bermain catur dengan nyawanya sendiri sebagai taruhan. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa ia sedang menghadapi perang tak terlihat yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Sisa hari itu terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Baskara mencoba mempertahankan penampilan, tersenyum dalam obrolan basa-basi dengan Larasati, tetapi di dalam hatinya ia merasa seperti seorang pria di tepi jurang. Setiap kata yang diucapkannya terasa dibuat-buat. Setiap gerakannya membawa ancaman diam-diam yang hanya bisa ia rasakan sekarang. Ketika ia berhasil mendapatkan waktu berdua dengan Banyu, ia masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan, seolah-olah suara sekecil apapun bisa menimbulkan kecurigaan. Anak itu sedang duduk di tempat tidur. Matanya menunduk, memainkan jari-jarinya dengan gugup. "Nak, ayah ingin kamu jujur," kata Baskara sambil duduk di sebelahnya. "Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh setelah makan atau minum apa yang ibu tirimu bawa?" Banyu mengangkat matanya dengan ketakutan. Sejenak, ia tampak siap untuk menyangkal. Tetapi air mata yang terbendung mengkhianati kebenaran. "Iya, ayah." Banyu tidak mau bilang, tapi kadang-kadang jusnya terasa pahit. Banyu pusing, badannya lemas dan dia bilang, "Itu biasa, itu cuma perasaan Banyu saja." Hati Baskara terasa sesak. Konfirmasi itu lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Ia menggenggam tangan putranya dan berkata dengan tegas, "Kamu tidak gila, Nak, dan ayah akan melindungimu." Banyu menangis dalam diam, menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Baskara memeluknya, mencoba memberikan kekuatan meskipun di dalam hatinya ia hancur. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki di koridor. Baskara bangkit dengan cepat, menyeka air mata anak itu. Pintu terbuka, dan Larasati muncul dengan senyum manis. "Apakah semua baik-baik saja di sini?" Tanyanya, matanya menatap mereka dengan pandangan yang kini Baskara kenali sebagai pengawasan. "Ya," jawabnya, memaksakan diri terdengar wajar, hanya mengobrol sebentar. Larasati mengangguk, tetapi tatapannya yang lama pada Banyu membuat Baskara merinding. Dia tahu kapan kendali terlepas dari tangannya, dan momen itu tidak menyenangkannya. Setelah dia pergi, Baskara menarik napas dalam-dalam. Dia harus bertindak cepat. Rekaman saja tidak cukup. Dia membutuhkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan yang bisa mengakhiri sandiwara ini selamanya. Gagasan sederhana untuk kehilangan putranya karena wanita itu membuatnya gemetar.
Malam itu ia memutuskan untuk mengintensifkan pengawasan yang akan merekam tidak hanya dapur, tetapi juga setiap kunjungan Larasati ke kamar Banyu. Tidak ada yang akan luput dari kendalinya. Sambil mengatur rencananya, ingatan tentang Budi kembali. Mungkin sudah waktunya untuk mencarinya lagi. Anak itu bisa menjadi kunci untuk memahami sejauh mana Larasati bersedia melangkah. Baskara tahu waktu hampir habis. Hari-hari berikutnya suasana di rumah megah itu menjadi tak tertahankan. Baskara berpura-pura normal, tetapi ia merasakan ketegangan di setiap sudut rumah. Larasati di sisi lain tampak lebih waspada dari sebelumnya. Matanya menjelajahi koridor, mengamati setiap gerak-geriknya, seolah curiga ada sesuatu yang telah berubah. Senyum manisnya masih ada, tetapi sekarang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu halus untuk dianggap polos. "Kamu bekerja sampai larut ya?" katanya sambil memiringkan kepala dengan keprihatinan palsu. "Kamu tampak tegang, Mas." Setiap kali ia berbicara, Baskara menyadari bahwa itu bukan hanya kata-kata, melainkan penyelidikan, upaya untuk mencari tahu sejauh mana suaminya masih percaya pada topengnya. Banyu sementara itu tampak semakin lesu. Ia menghindari makanan yang dibawa Larasati, berpura-pura tidak lapar. Tetapi kelemahannya terlihat jelas. Baskara mengamati dalam diam, belum berani campur tangan secara terbuka. Ketakutan bahwa Larasati akan menyadari pengawasannya dan menjadi lebih berbahaya membuatnya lumpuh. Suatu malam, saat memeriksa rekaman baru, Baskara menangkap detail lain yang mengganggu. Bukan hanya racun, Larasati juga memanipulasi obat-obatan putranya. Ia menukar pil, mencampurkan cairan ke dalam botol yang seharusnya berisi vitamin. Kendalinya mutlak, seolah-olah setiap detail kehidupan Banyu harus melalui tangannya. Keputusasaan menguasainya. Tidak cukup lagi hanya memikirkan bukti, ia membutuhkan rencana penyelamatan. Cara untuk melindungi Banyu segera, tapi bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan paginya, saat memasuki kamar putranya, ia mendapati Larasati duduk di kursi, dengan tenang menyisir rambutnya. Banyu meringkuk di tempat tidur, matanya setengah terpejam. "Dia tidak tidur nyenyak," kata Larasati dengan suara manis. "Kurasa dia butuh lebih banyak istirahat." Baskara merasakan amarahnya memuncak, tetapi ia menahan diri. Ia tidak boleh membuka kartunya. Ia hanya mendekati putranya, mengusap keningnya dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, jagoan ayah. Ayah akan menjagamu." Mata Banyu berbinar sejenak, seolah kalimat sederhana itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ketika ia keluar dari kamar, Baskara menyadari sesuatu yang mengerikan. Larasati mulai memperhatikan perubahan dalam tatapan suaminya, dan itu membuatnya lebih berbahaya dari sebelumnya. Hanya masalah waktu, sampai ia mengambil langkah berikutnya. Baskara tidak bisa tidur malam itu. Beban penemuannya menghancurkannya, dan bayangan Banyu yang semakin melemah di depan matanya tidak mau hilang dari pikirannya. Sambil duduk di ruang kerja, menatap kehampaan, ia teringat pada Budi. Anak jalanan itu telah melihat kebenaran sebelum orang lain, mengambil risiko untuk angkat bicara. Mungkin sudah waktunya untuk mencarinya lagi. Keesokan paginya, ia berbohong kepada Larasati bahwa ia memiliki pertemuan penting di luar kota. Larasati tampaknya menerima, tetapi tatapannya yang lama membuatnya jelas bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Meskipun begitu, Baskara pergi dengan tekad bulat. Mobilnya melaju di jalanan yang ramai, dan semakin jauh ia dari rumah megah itu, semakin ringan udaranya. Ia mencari di sudut-sudut jalan tempat ia pertama kali melihat Budi. Tidak butuh waktu lama, sampai ia melihat siluet kurus anak itu, duduk di trotoar memeluk sebuah tas usang. Baskara memarkir mobilnya dan mendekat. Budi menatapnya dengan curiga, tetapi segera mengenali pria elegan itu. "Bapak kembali?" katanya sambil berdiri perlahan. "Aku perlu bicara denganmu," jawab Baskara dengan nada rendah. "Dan aku butuh kamu jujur padaku sekali lagi." Mereka duduk di bangku terdekat, jauh dari keramaian. Baskara menceritakan tentang kamera, tentang rekaman, tentang konfirmasi dari apa yang dikatakan Budi. Anak itu mendengarkan dalam diam, matanya terbelalak, sampai akhirnya menganggukkan kepala. "Aku tahu," gumamnya. "Aku selalu melihatnya mengutak-atik barang. Aku selalu merasa ada yang salah." Baskara memegang bahunya. "Kamu pemberani, Budi, lebih dari aku. Sekarang aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu tetap berada di dekat sini.
Mungkin aku akan membutuhkanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Mata Budi berbinar, dan untuk pertama kalinya, senyum malu-malu muncul di wajahnya. Saya bantu, Pak. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau untuk menyelamatkan dia, saya bantu. Baskara merasakan tenggorokannya tercekat. Hidup memberinya pelajaran yang tak terduga. Kesetiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari hati yang tahu nilai kebenaran. Sebelum berpisah, Baskara memberikan amplop berisi uang dan sebuah jaket bersih kepada anak itu. Budi mencoba menolak, tetapi sang miliarder bersikeras. Ini bukan sedekah, ini rasa terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan anakku sekali, dan sekarang kamu membantuku menyelamatkannya lagi. Budi tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, dua dunia yang begitu jauh bertemu dalam sebuah janji tanpa kata. Bersama-sama mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi Banyu. Rumah megah itu seakan bernapas dengan udara yang berat dan menyesakkan. Baskara telah kembali dari pertemuannya dengan Budi, merasa lebih kuat. Tetapi kekuatan itu menguap saat ia melihat Banyu lagi. Anak itu pucat, matanya cekung, tubuhnya semakin rapuh setiap hari. Seolah-olah kehidupannya terkuras sedikit demi sedikit. Larasati di sisi lain tampak berseri-seri. Ia berjalan di koridor dengan senyum tenang. Tetapi ada sesuatu dalam binar matanya yang menunjukkan kegelisahan yang berbeda. Baskara menyadarinya. Larasati sedang mempercepat rencananya. Mungkin ia telah menyadari perubahan perilaku Baskara. Mungkin ia hanya ingin mempersingkat jalan menuju tujuannya. Pagi itu, ia membawa semangkuk sup hangat ke kamar Banyu. Baskara mengikutinya dengan tatapan waspada sambil menyamar. Ia duduk di kursi, seolah hanya ingin menemani. Larasati mendekatkan sendok ke mulut anak itu, tetapi Banyu memalingkan wajahnya. Aku tidak lapar, gumamnya. Larasati tersenyum sabar, tetapi suaranya mengandung ketegasan yang nyaris mengancam. Kamu harus makan, Banyu. Ini demi kebaikanmu. Baskara campur tangan dengan lembut. Biar aku yang membujuknya, sayang. Mungkin dia mau kalau aku yang menyuapi. Larasati ragu sejenak, tetapi menyerahkan sendok itu. Baskara memegangnya, mengamati sup itu dari dekat. Aromanya tajam, memualkan, dan cairannya tampak lebih kental dari biasanya. Jantungnya berdebar kencang, berpura-pura wajar. Ia membawa sendok itu ke bibirnya, tetapi berhenti sebelum menyentuhnya. Terlalu panas, katanya, meletakkannya kembali. Tatapan Larasati mengeras sesaat, lalu ia kembali tersenyum. Tentu, Mas, tentu. Tunggu. Sampai dingin. Baskara merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Semuanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Setiap makanan adalah sebuah risiko. Malam itu, saat menonton rekaman, ia mengkonfirmasi kecurigaannya sekali lagi. Gambar menunjukkan Larasati mengutak-atik botol-botol tersembunyi. Perbedaannya sekarang adalah ketergesaannya. Gerakannya kurang hati-hati. Nyaris tidak sabar, seolah takut waktunya hampir habis. Baskara menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Banyu tidak akan bertahan dengan rutinitas ini lebih lama. Dan jika ia tidak segera bertindak, mungkin sudah terlambat. Ia memejamkan mata, merasakan sakit seorang ayah yang tak berdaya. Tetapi ingatan tentang Budi muncul di benaknya. Anak kecil itu, dengan tatapan tegas bersedia membantunya. Itu menyalakan kembali percikan keberanian. Ricardo tahu perang telah memasuki fase paling berbahaya. Larasati tidak lagi menyembunyikan ketergesaannya. Banyu semakin lemah, dan ia harus mengambil keputusan sebelum tragedi itu tidak dapat diubah. Malam turun di atas rumah megah itu, penuh dengan keheningan dan ketegangan. Baskara telah menghabiskan sepanjang hari merencanakan langkah terakhirnya. Mengamati melalui kamera tersembunyi tidak lagi cukup. Larasati semakin berani dan Banyu tidak punya waktu lagi. Sudah saatnya menangkap bukti definitif, sesuatu yang bisa membongkar setiap kebohongan. Di ruang kerjanya, ia meninjau setiap detail rencana. Memasang kamera mini baru yang tersembunyi di dalam jam hias di dapur. Kali ini, ia tidak akan hanya mengandalkan pandangan jauh dari kamera keamanan. Ia ingin melihat tangannya, gerakannya, setiap tetes cairan yang jatuh ke piring atau cangkir Banyu. Jantungnya berdebar kencang saat menguji peralatan. Semuanya sudah siap. Sekarang tinggal menunggu. Keesokan harinya, ia menjaga rutinitas seolah tidak ada yang terjadi. Ia berpura-pura tertarik pada sebuah majalah, berkomentar tentang bisnis di telepon, bahkan tertawa mendengar lelucon buatan Larasati saat sarapan.
tetapi di dalam hatinya, setiap detik diperhitungkan. Ketika sore tiba, Baskara diam-diam masuk ke ruang kerja dan membuka siaran langsung dari kamera baru. Darahnya seakan membeku saat melihat Larasati muncul di dapur. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati, seperti orang yang sadar mungkin sedang diawasi. Kemudian, dari saku celemeknya, ia mengeluarkan botol transparan kecil. Baskara memperbesar layar, tangannya gemetar. Ia melihat dengan jelas saat Larasati menuangkan tetesan itu ke dalam jus jeruk, mengaduknya dengan cepat menggunakan sendok. Setelah itu ia meletakkan gelas itu di atas nampan dan tersenyum pada dirinya sendiri, seolah merayakan dalam diam. Baskara hampir berteriak tetapi menahan diri. Momen itu ada di depan matanya, bukti yang bisa menyelamatkan Banyu. Dengan cepat, ia mengambil kamera portabel kecil, memasangnya di saku jasnya dan menuruni tangga. Ia mendapati Larasati sudah dalam perjalanan ke kamar Banyu, membawa nampan dengan kemanisan palsu seperti biasa. "Biar aku saja yang bawa," kata Baskara mencegatnya di koridor. Larasati tampak terkejut, tetapi tersenyum. "Kamu, Mas? Baik sekali." Baskara mengambil nampan itu, tetapi alih-alih langsung masuk ke kamar, ia meletakkannya di atas meja di koridor, berpura-pura merapikan sesuatu di taplak meja, dan diam-diam menyalakan kamera sakunya. Ia merekam setiap detail. Gelas itu cairan yang telah diubah, aroma tajam yang menguar. Di dalam kamar, Banyu menatap ayahnya dengan bingung. Tetapi Baskara memberikan isyarat diam. Ia tahu ini akan menjadi awal kejatuhan Larasati. Perangkap telah dipasang dan sekarang, untuk pertama kalinya Baskara memiliki kebenaran di tangannya yang bisa menghancurkan musuhnya. Baskara tidak bisa menunggu lama. Beban nampan itu masih terasa di tangannya ketika ia memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi memperpanjang permainan ini. Ia membawa gelas yang telah dicampur itu ke ruang kerja dan mengunci pintu. Ia merekam gambar dari dekat, menunjukkan botol yang ia temukan tersembunyi di celemek Larasati dan cairan kental yang mengambang di dalam jus. Setiap rekaman membuat hatinya sesak, tetapi juga semakin kuat. Ia memiliki senjata yang ia butuhkan. Tak lama kemudian ia memanggil Larasati ke ruang kerja. Larasati masuk dengan senyum tenang, tetapi ketika melihat keseriusan di wajah suaminya, alisnya terangkat. "Ada apa, Ricardo?" tanyanya dengan suara manis yang sering kali menipunya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke layar komputer tempat ia menjeda rekaman. Larasati di dapur meneteskan cairan ke dalam gelas jus. Senyum Larasati menghilang sejenak, tetapi segera muncul kembali, dingin dan penuh perhitungan. "Akida saya. Jadi ini," katanya sambil tertawa kecil. "Kamu benar-benar berpikir aku akan melakukan sesuatu terhadap anakmu?" "Fasembogiasin medikiaos." "Aku tidak berpikir, Larasati. Aku melihatnya," balas Baskara. Suaranya tegas, nyaris seperti geraman tertahan. Ia berjalan ke meja, membungkuk ke arahnya. "Baskara, kamu kelelahan. Kamu melihat hal-hal yang tidak ada. Kamera itu bisa saja dimanipulasi. Siapapun bisa saja menaruh sesuatu di gelas itu." Matanya berkilat. "Kamu menuduhku tanpa bukti nyata." Baskara mengepalkan tangannya, tetapi tidak menjawab. Ia tahu Larasati adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta, dalam bermain kata-kata. "Pikirkan baik-baik," lanjutnya, merendahkan suaranya. "Jika Banyu memburuk, semua orang akan percaya itu salahmu karena kelalaian. Tidak akan ada yang percaya cerita tentang racun tanpa pemeriksaan, tanpa laporan medis. Kamu orang yang berkuasa, tetapi bahkan orang berkuasa pun bisa dihancurkan oleh rumor." Ancaman yang tersembunyi dalam kata-katanya membuatnya merinding. Namun ia tidak memalingkan muka. "Oh, Sutiu, aku tidak hanya punya rumor, Larasati. Aku punya rekaman, aku punya saksi." Ia menyipitkan matanya. "Saksi?" Baskara teringat Budi tetapi tidak menyebutkan namanya. Ia tidak ingin membahayakan anak itu. Ia hanya tetap tegar. "Rekening potensi mudi siudis kai paetema. Jangan pikir kamu akan menang. Aku akan menyelamatkan Banyu, apapun risikonya." Larasati tersenyum. Tapi kali ini tidak ada kemanisan dalam ekspresinya. Yang ada hanyalah tantangan. "Adiki mundite kamadik spida." "Kalau begitu, kita lihat siapa yang bisa melindungi apa yang ia cintai dengan lebih baik." Ia keluar dari ruang kerja tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Baskara dalam keheningan yang menyesakkan.
Ia tahu konfrontasi yang sesungguhnya telah dimulai. Baskara tidak tidur semalaman. Kata-kata Larasati bergema seperti racun yang bahkan lebih berbahaya daripada cairan di dalam botol. Dia tidak hanya tahu bahwa Baskara curiga, tetapi sekarang dia bersedia mengubah setiap langkah menjadi kehancurannya. Pertarungan ini bukan lagi hanya untuk kesehatan Banyu, tetapi juga untuk kebenaran, reputasi, dan kelangsungan hidupnya sendiri. Sambil bersandar di kursi kantornya, dia menatap gambar yang dijeda di video. Larasati dengan botol di tangannya. Setetes cairan jatuh ke dalam cangkir. Itu adalah bukti hidup. Tetapi seperti yang dia katakan, tanpa pemeriksaan medis dan laporan resmi, itu bisa tampak seperti rekayasa. Baskara tahu betapa beratnya opini publik. Dia tahu bahwa dalam kasus seperti ini, satu keraguan saja sudah cukup untuk membuat segalanya runtuh. Saat itulah sebuah ide terlintas di benaknya, melibatkan polisi. Tetapi ketakutan segera muncul. Bagaimana jika Larasati punya koneksi? Bagaimana jika dia berhasil memanipulasi fakta sebelum dia menyajikan rekamannya? Satu langkah yang salah bisa menempatkan Banyu dalam bahaya yang lebih besar. Dia memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak bukti, lebih banyak saksi, sesuatu yang tidak mungkin disangkal. Dan untuk itu dia teringat Budi. Anak itu telah melihat hal-hal yang tidak berani dilihat oleh orang dewasa di dalam rumah itu. Mungkin kepolosannya adalah senjata paling kuat melawan kebohongan Larasati. Keesokan paginya, Baskara membawa Banyu ke dokter dengan dalih pemeriksaan rutin. Selama perjalanan, dia memperhatikan tatapan lelah putranya. Anak itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diam, takut dinding punya telinga. Baskara menggenggam tangannya, mencoba memberikan rasa aman. Di ruang praktik, dia memanfaatkan ketidakhadiran Larasati untuk meminta tes toksikologi secara diam-diam. Dokter yang penasaran menerima permintaan itu tanpa banyak bertanya. Baskara tahu dia tidak bisa mempercayai siapapun, tetapi itu adalah risiko yang perlu diambil. Kembali ke rumah, dia menemukan Larasati di lobi, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapannya bagaimanapun tajam, seperti seseorang yang sudah merasakan pengkhianatan. Bagaimana pemeriksaannya? Tanyanya dengan nada santai. Baskara berbohong dengan wajar. Hanya rutin, tidak ada yang serius. Dia tersenyum, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Malam itu sendirian di kantor, Baskara membuat garis waktu di buku catatan dari semua yang dia ketahui. Rekaman, gejala Banyu, pemeriksaan yang dia tunggu hasilnya. Dan di bagian atas halaman dia menulis dengan huruf besar, "Buktikan, selamatkan, menangkan." Itu adalah awal dari rencana yang lebih besar. Dia tidak bisa mundur lagi. Budi tidur meringkuk di bawah selembar terpal tua, dekat sebuah gang tempat ia biasa berlindung dari hujan. Dinginnya fajar membuatnya giginya bergemeletuk, tetapi pikirannya membuatnya tetap terjaga. Sejak berbicara dengan Baskara, ia tidak bisa berhenti memikirkan Banyu. Ia tahu anak itu tidak bersalah dan hidupnya dalam bahaya. Keesokan paginya, saat Budi berjalan di jalanan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil hitam yang pernah ia lihat parkir di dekat rumah mewah itu beberapa hari sebelumnya, kini berhenti di depan sebuah apotek. Penasaran, ia mengamati dari kejauhan. Betapa terkejutnya ia saat melihat Larasati keluar dari mobil, melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, lalu masuk. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa sebuah kantong kecil yang ia simpan dengan hati-hati di dalam tasnya. Jantung Budi berdebar kencang. Itu tidak tampak seperti pembelian biasa. Ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam, menjaga jarak. Ia melihat saat Larasati masuk ke sebuah klinik swasta, menyerahkan kantong itu kepada seorang pria berjas laboratorium, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Anak itu tidak mengerti persis apa artinya, tetapi ia yakin itu adalah sesuatu yang penting. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke telepon umum dan menekan nomor yang diberikan Baskara. Suara lelah namun tegas dari sang miliarder menjawab, "Budi, ada apa?" Saya melihatnya, Bu Larasati. Dia membeli sesuatu dan memberikannya kepada seorang dokter. Saya tidak tahu apa itu, tapi sepertinya penting, kata Budi dengan cepat dan terengah-engah. Baskara membeku. Kemungkinan Larasati memanipulasi dokter atau laporan medis membuatnya takut. Jika Larasati mencoba menutupi perbuatannya dengan dokumen palsu, akan lebih sulit lagi.
untuk membongkarnya. Kamu melakukan hal yang benar dengan memberitahuku, Budi. Aku ingin kamu tetap waspada, tapi hati-hati. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko terlalu besar. Budi mengangguk, meskipun ia tahu Baskara tidak bisa melihatnya. Saya tidak takut. Jika ini untuk menyelamatkan Banyu, saya akan melakukan apa saja. Kata-kata anak itu menyentuh hati Baskara, seorang anak yang bahkan tidak punya tempat tidur, menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang lebih besar daripada banyak pria yang pernah ia kenal dalam hidupnya. Malam itu Baskara merenungkan apa yang dikatakan Budi. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki seseorang di sisinya yang melihat kebenaran tanpa rasa takut, dan itu memberinya kekuatan baru. Sambil mengamati Banyu tidur, ia berbisik pada dirinya sendiri. Dengan Budi di pihak kita, Larasati tidak akan menang. Suasana di dalam rumah mewah itu menjadi mencekik, seolah-olah setiap dinding menyembunyikan rahasia, dan setiap sudut adalah musuh yang tak terlihat. Baskara mondar-mandir dengan gelisah, cemas menantikan hasil pemeriksaan medis Banyu. Ia tahu bahwa lembaran-lembaran itu bisa menjadi kunci untuk membongkar kedok Larasati, tetapi ia juga takut Larasati telah memanipulasi segalanya, bahkan sebelum sampai ke tangannya. Larasati, di sisi lain, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Pakaiannya yang elegan, senyumnya yang sempurna, suaranya yang manis, semuanya menjadi lebih diperhitungkan. Namun di balik ketenangannya, Baskara melihat kilatan di matanya, ketergesaan yang ditahan, kecemasan yang nyaris terasa. Ia tahu bahwa lingkaran itu semakin menyempit. Pada suatu sore yang hujan, ia membawa nampan berisi segelas susu hangat dan beberapa biskuit ke kamar Banyu. Baskara mengamati dari kejauhan, bersembunyi di koridor, dengan kamera saku kecil menyala. Ia melihat ketika Larasati mendekatkan botol ke tepi gelas dan meneteskan beberapa tetes. Lebih banyak dari biasanya. Jantungnya berhenti sejenak. Banyu lelah dan mengantuk, menatap susu itu tanpa curiga. Larasati mendekat dengan kemanisan yang sama seperti biasanya. "Minumlah sayang, ini akan membantumu tidur lebih nyenyak." Baskara tidak tahan. Ia tiba-tiba masuk ke kamar. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Tunggu." Larasati membeku sejenak tetapi segera kembali tersenyum. "Baskara, kau mengejutkanku, aku hanya merawatnya." Ia berjalan ke nampan dan mengambil gelas itu. Aromanya tajam, memualkan, berbeda dari susu biasa. Baskara mengangkat gelas itu di hadapannya. Matanya berkilat. "Kamu tidak akan menipu siapapun lagi." Namun di dalam hatinya keputusasaan melandanya. Ia tahu ia tidak bisa meminum cairan itu untuk membuktikannya. Ia tahu ia harus menyimpannya sebagai barang bukti, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, Banyu bisa dipaksa meminumnya cepat atau lambat. Larasati melangkah maju, mencoba mengambil kembali kendali. "Kamu menjadi paranoid, Baskara. Kamu terbawa oleh kecurigaan yang tidak masuk akal." Banyu menatap mereka berdua ketakutan tanpa mengerti. Baskara berlutut di hadapan putranya dan berkata dengan suara pelan, "Percayalah pada ayah, nak. Ayah akan melindungimu." Larasati menyilangkan tangannya dan untuk pertama kalinya, senyumnya benar-benar hilang. Hanya ada kedinginan dalam tatapannya. Malam itu, Baskara mengunci diri di ruang kerja dengan gelas beracun itu disimpan dalam sebuah wadah. Ia tahu ini adalah bukti terakhir yang paling berbahaya, tetapi ia juga mengerti bahwa waktunya telah habis. Larasati akan melakukan apa saja untuk memberikan pukulan terakhir, dan langkah berikutnya akan menjadi yang paling berisiko dari semuanya. Rumah megah itu diselimuti keheningan yang tegang, seolah-olah merasakan bahwa sesuatu yang menentukan akan segera terjadi. Baskara telah menghabiskan hari itu merancang langkah terakhirnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghadapi Larasati hanya dengan percakapan atau rekaman tersembunyi. Ia harus membongkarnya sekali dan untuk selamanya di depan mata yang tidak bisa menyangkal kebenaran. Ia memanggil 2 karyawan terpercaya dan meminta mereka untuk tetap waspada. Diam-diam, ia juga menghubungi dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Banyu, memintanya untuk datang secara pribadi mengantarkan hasilnya malam itu. Semuanya harus sinkron. Ketika senja tiba, Larasati tampil lebih elegan dari sebelumnya. Ia berpakaian seolah-olah akan menghadiri acara gala, tetapi matanya membawa tekad gelap yang sama. Baskara menyadarinya. Ia siap untuk menyelesaikan rencananya.
Tak lama kemudian ia membawa nampan baru ke kamar Banyu. Baskara mengikuti langkahnya dalam diam, jantungnya berdebar kencang. Dua karyawan mengamati secara diam-diam dari koridor, dan dokter sudah menunggu di ruang tamu dengan hasil pemeriksaan di tangan. Larasati masuk ke kamar, duduk di samping tempat tidur anak itu, dan berkata dengan lembut, "Sayangku, aku membawakan sesuatu yang istimewa untukmu. Ini akan membuatmu tidur dengan nyenyak." Baskara muncul di ambang pintu sebelum Larasati bisa mendekatkan gelas itu ke mulut Banyu. "Jangan sentuh dia," suaranya menggema seperti guntur. Larasati berbalik terkejut tetapi segera menguasai diri. "Baskara, tolong, kamu berlebihan lagi." Ia maju merebut gelas dari tangannya dan mengangkatnya di hadapan semua orang yang muncul di kamar itu. "Lihat semua, wanita ini meracuni anakku." Para karyawan saling berpandangan ketakutan tetapi tetap waspada. Dokter mendekat, mengambil gelas itu dan menciumnya. Wajahnya langsung berubah. "Ini bukan susu biasa. Ada sesuatu di sini." Larasati mencoba memprotes, suaranya meninggi. "Ini tidak masuk akal. Dia memanipulasi kalian semua. Dia ingin menghancurkanku karena tidak tahan aku merawat anak itu." Tetapi pada saat itu Baskara menyalakan kamera sakunya dan memproyeksikan rekaman di tablet. Larasati meneteskan cairan ke dalam gelas, mengutak-atik obat, tersenyum sendirian setelah mencemari makanan. Gambar-gambar itu tak terbantahkan. Keheningan yang menyusul hanya dipecah oleh isak tangis tertahan Banyu. Anak itu menatap ayahnya dengan penuh harap, seolah akhirnya melihat cahaya setelah sekian lama terperangkap dalam bayang-bayang. Larasati, sementara itu, kehilangan senyumnya untuk selamanya. Matanya menjadi dingin, keras, dan topengnya jatuh di hadapan semua orang. Baskara dengan suara tegas menyatakan, "Sudah berakhir, Larasati. Kamu tidak akan pernah menyentuh anakku lagi." Kebenaran akhirnya terungkap. Beban dari pengungkapan itu menggantung di udara seperti guntur yang akhirnya pecah. Larasati diusir dari rumah mewah itu pada malam yang sama, tanpa kilau keanggunannya, hanya dengan tatapan kelam seseorang yang melihat istana kebohongannya runtuh di hadapannya. Baskara tidak langsung merasa lega. Sebaliknya, kekosongan menguasainya. Bertahun-tahun kepercayaan dan penampilan kesempurnaan telah larut dalam racun dan tipu daya. Tetapi di atas segalanya, hatinya menjerit syukur. Banyu masih hidup, dan sekarang ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Pada hari-hari berikutnya, rumah itu mendapatkan ritme baru. Dokter memastikan anak itu telah diracuni dalam dosis kecil, cukup untuk membuatnya lemah dan bergantung. Sekarang bebas dari penjara tak terlihat itu, Banyu mulai perlahan-lahan pulih. Awalnya, ia masih berjalan dengan susah payah, tetapi secercah harapan telah kembali ke matanya. Baskara menemaninya di setiap langkah, seolah-olah belajar kembali menjadi seorang ayah. Ia duduk bersamanya di taman, menceritakan kisah-kisah tentang masa ketika ibunya masih hidup, berbicara tentang mimpi dan kenangan. Banyu mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kata seperti harta karun yang hilang. Dan kemudian, pada suatu sore yang cerah, Budi muncul lagi. Anak jalanan itu, dengan pakaian yang masih lusuh tetapi dengan senyum malu-malu, ragu-ragu sebelum melewati gerbang. Baskara menyambutnya dengan tangan terbuka, seolah-olah ia adalah anak yang kembali ke rumah. Banyu meskipun masih rapuh, berusaha keras untuk berjalan beberapa langkah dan memeluk Budi dengan sekuat tenaga. "Kamu menyelamatkanku," kata anak miliarder itu, matanya berkaca-kaca. Budi tersenyum canggung. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Baskara mengamati pemandangan itu dengan hati yang sesak. Di hadapannya ada dua anak laki-laki yang hidupnya telah ditandai dengan cara yang begitu berbeda, tetapi disatukan oleh sesuatu yang lebih besar, keberanian. Ia mendekat, meletakkan satu tangan di bahu masing-masing dan menyatakan, "Mulai hari ini Budi tidak akan lagi tinggal di jalanan. Ia akan memiliki rumah sekolah martabat. Ia akan menjadi bagian dari keluarga kita." Budi tidak bisa menahan air matanya. Banyu, dengan binar di matanya yang sudah lama tidak terlihat, memeluknya lebih erat. Rumah megah itu, yang tadinya menjadi panggung kebohongan dan keheningan, kini bergema dengan tawa sejati. Beban kegelapan telah berganti dengan janji masa depan yang lebih baik. Saat itu, Baskara memahami pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kekayaan bukanlah emas, bukan pula tembok tinggi sebuah rumah mewah.
Kekayaan ada pada keberanian seorang anak yang tidak memiliki apa-apa namun tetap memberikan segalanya. Dan saat matahari terbenam di balik taman, mereka bertiga tetap bersama, menyegel sebuah kisah baru yang tidak lagi terbuat dari rasa takut, tetapi dari harapan. Jika kamu menyukai cerita ini, berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.